Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melanjutkan kajian terkait dengan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Babnya masih di Ghazwah Badar. Subbabnya adalah Qaulu Abi Bakrin wa Umar wal Miqdad fil jihadi. Jadi perkataan tiga sahabat yaitu Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad bin Amru dalam perjuangan di jalan Allah, dalam sebuah keadaan ketika Rasulullah meminta masukan kepada mereka. Ini terkait dengan turunnya ayat ke-8 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Jadi di ayat itu Allah sudah memberikan suatu janji. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Allah menjanjikan salah satu di antara dua kelompok akan bertemu dengan kalian di peperangan yang kita kenal sebagai perang Badar. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kalian menginginkan bertemu dengan rombongan yang ghayra dzati syaukah, yang tidak memiliki persenjataan, yang tidak memiliki peralatan. Wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Sedangkan Allah inginnya memberikan pertolongan kepada kalian, memenangkan yang kebenaran itu, yang mengusung kebenaran itu, wa yaqta'a dabirul kafirin. Dan Allah ingin mencerabut orang-orang kafir itu, kekafiran itu dari akar-akar. Wa yaqta'a dabirul kafirin. Nah, ketika ayat ini turun, Rasulullah memahami bahwa rencana baginda untuk mencegat rombongan Abu Sufyan, yang menurut Ibnu Katsir adalah rombongan yang ghairu dzati syaukah, yang tidak memiliki kekuatan persenjataan. Sepertinya akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertemu dengan rombongan itu. Akan bertemu dengan rombongan yang lebih besar, yang Allah akan tolong, yang kaum muslimin butuh pertolongan. Masya Allah, ayat ini begitu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atahul khabaru an Quraisy bimasirihim liyamna'u 'irahum fastasyara an-nasa wa akhbarahum an Quraisy. Jadi ketika berita tentang tidak akan bertemunya mereka dengan rombongan yang mereka sudah ingin cegat, dan sebagai gantinya akan ketemu dengan orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah, bukan rombongan Abu Sufyan yang dari Syam, yang dari Suriah. Maka hal ini berarti apa yang mereka ingin selamatkan, yang mereka ingin cegat, ternyata air itu, rombongan kafilah dagang sudah lewat, atau sengaja Allah tidak pertemukan. Maka Nabi fastasyarun nas, Rasulullah kemudian beristisyarah, bermusyawarah. Ya Rasulullah mengajak para sahabat untuk berunding dan sekaligus memberitahu bahwa mereka akan ketemu orang-orang Quraisy. Indikasinya ke arah sana. Bagaimana setelah itu?
Faqama Abu Bakr As-Siddiq faqala wa ahsanu. Tsumma qama Umar ibn al-Khattab faqala wa ahsanu. Tsumma qama Al-Miqdad ibn Amru faqala ya Rasulullah imdi lima arafallahu wa nahnu ma'ak. Jadi yang pertama kali berbicara adalah Abu Bakar. Abu Bakar berkata sesuatu yang memperkuat, yang bagus, sejalan dengan keinginan Nabi, sejalan dengan pemikiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar juga begitu. Nah, ketika sampai kepada Al-Miqdad bin Amru, dia berkata, wahai Rasulullah, imdi lima arafallahu wa nahnu ma'ak. Teruslah berjalan ke arah yang mana Allah tunjukkan kepadamu. Kami wa nahnu ma'ak, kami akan bersama denganmu. Jadi para sahabat tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang takut dengan ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian itu bagaimana nanti ketemu yang mana tuh gak peduli. Pokoknya Rasulullah jalan, mereka jalan. Rasulullah berhenti, mereka berhenti. Luar biasa. Begitu besar keyakinan kepada Allah bahwa wallahu yuridu ay yuhiqqal haqqa, memenangkan, memberi pertolongan kepada yang benar. Jadi kaum muslimin gak boleh gentar. Walaupun musuhnya besar, lawannya hebat, punya persenjataan, punya rencana, punya orang banyak, duit banyak, gak habis-habis duitnya, untuk melakukan wa yasudduna an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Duitnya banyak, tapi yakin bahwa ayyuhiqqal haqqa, selama kaum muslimin melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dengan sabar, saling menasehati dengan cara yang marhamah, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Gitu. Maka kemenangan itu pasti. Kemenangan itu pasti. Dan tidak berbantah-bantahan, tidak saling menjelek-jelekkan di antara kaum muslimin, maka kemenangan itu sudah pasti. Bahkan orang yang ketiga tadi, Al-Miqdad bin Amru, menambahkan, wallahi demi Allah, la takunu laka kama qalat Banu Israil li Musa alaihi salam. Kami tidak akan menjadi seperti Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Bapak-bapak tahu di sini bahwa Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak membantah nabinya sendiri, yang paling banyak berselisih dengan nabinya sendiri, bahkan pernah membunuh nabinya sendiri, mencelakakan nabinya. Itu kenapa Al-Miqdad bin Amru mengatakan, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Kemudian Al-Miqdad bin Amru membaca surat Al-Maidah, potongan dari surat Al-Maidah ayat ke-24. Fadhhab anta wa rabbuka wa qatila inna hahuna qa'idun. Bagian akhir dari ayat itu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sadaqallahu adzim. Itu perkataan Bani Israel. Kata Bani Israel, Musa, kau berangkatlah berperang. Berangkatlah berdua bersama Tuhanmu. Berangkatlah berdua bersama Tuhanmu. Faqatila dalam bahasa Arab, kalau lahnya dikasih alif di belakangnya jadi jamak, jadi dual ya, jadi dua orang. Faqatila. Jadi orang-orang Bani Israel gak mau ikut.
Musa, kau bersama Tuhanmu, fakotilah, berperanglah berdua. Coba dibuka ayat. Fakotilah bahasanya. Bahkan bukan fakotilu. Fakotilah, kalian berdua aja. Orang Bani Israel itu begitu. Fadhab anta wa rabbuka, kau berangkat bersama Tuhanmu, fakotilah, berperang berdua. Terus mereka mau ngapain? Ngapain mereka? Yang enak-enak. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk aja. Jadi kalau ada umat Islam, naudzubillah, nyuruh pemimpinnya berjuang, dianya duduk-duduk aja. Apa bedanya dengan ini? Waqatilah. Inna hahuna, kami di sini qa'idun. Makanya di zaman sahabat, kalau ada orang yang lain sibuk berjuang, dia sendiri di rumah santai-santai, disebut al-qa'idin. Orang yang duduk-duduk, maksudnya nyindir. Seperti orang Bani Israel kepada nabinya. Jadi kalau sudah diajak datang untuk berpartisipasi gitu kan, tapi memilih duduk-duduk di rumah, gitu. Mudah-mudahan uzurnya syar'i, sakit, ada urusan keluarga, nggak bisa ditinggal, takziah, kematian ya. Tapi kalau udah ada urusan lain, sengaja nggak datang, takutnya tergolong orang yang duduk-duduk. Walaupun kita sini duduk semua, tapi hadir ke masjid di hujan seperti ini, beberapa ulama mengatakan, Imam Hasan Al-Basri, nilainya naik. Nilainya naik. Walaupun sebenarnya ada rukhsah masalah hujan. Jadi Abu Bakar enggak masalah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak masalah. Al-Miqdad bin Amr bahkan mengatakan, kemana kau berangkat, kami berangkat, kami tidak bakal membangkang seperti Bani Israel. Dengan membacakan surah bagian dari surat Al-Maidah ayat ke-24. Walakin akan tetapi izhab anta wa rabbuka, kau dan Tuhanmu berangkat ya Rasulullah, faqatilah inna ma'akuma muqatilun. Engkau berangkat, kami berangkat ya Rasulullah. Kami ikut bersamamu. Nah, ini berbedanya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa bedanya kaum muslimin dengan orang Bani Israel ketika nabinya punya hajat, ketika nabinya punya urusan, ketika nabinya mengajak, maka kaum muslimin inna ma'akuma muqatilun. Kami bersama nabi dan rasulnya orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah senang mendengar jawaban-jawaban itu. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'a lahu bihi. Kata Nabi berkata, bagus sekali. Jadi Rasulullah kalau memuji sahabat sederhana, khairan saja. Bagus. Kata Nabi. Dan yang enak itu ujungnya, wa da'a lahu bihi, didoakan. Sahabat itu senang banget kalau didoakan Nabi, karena doanya Nabi itu gak pakai hijab. Kalau kita kan harus cari-cari waktu yang mustajab. Ya, seperti tadi pas hujan, doa pas hujan tadi bagus. Pas sujud pada asar, menjelang sepertiga malam terakhir, pada saat antara azan dan qomat. Lagi banyak. Ketika infak sedekah, ketika infak tuh doanya makbul. Jadi ketika berinfak itu setelah infak langsung doa. Hajat kita apa? Ya. Niat karena Allah tentu saja. Dan Allah nggak pernah ngukur masukinnya berapa, mintanya apa, nggak pernah diukur. Masukinnya berapa, mintanya apa, nggak diukur. Nah, ternyata setelah 3 sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Miqdad bin Amr sudah ngomong,
Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata setelah doa tadi, "Asyirru alayya ayyuhan nas." Kata Nabi SAW, tolong kasih masukan kepadaku. Kaget sahabat. Kok Rasulullah masih minta masukan? Loh, Al-Miqdad bin Amr tadi itu udah panjang lebar. Bahkan sampai mengutip ayat. Kok Rasulullah masih minta asyirru alayya ayyuhan nas. Beri masukan kepada saya, wahai manusia. Sahabat bingung, siapa lagi? Abu Bakar sudah, Umar sudah, Al-Miqdad sudah. Adakah orang lebih hebat dari ini? Lihat-lihatan orang-orang, siapa nih? Siapa nih? Sahabat juga kaget. Nah, wa innama yuridul ansor. Rasulullah lagi kepengen mendengar pendapat kaum Ansor. Karena yang sudah ngomong 3 orang tadi, Abu Bakar, Umar, dan Al-Miqdad, semuanya muhajirin. Semuanya muhajirin. Orang Mekah. Rasulullah sudah tahu mereka, sudah kenal sama mereka. Jadi begitu cara mimpin ternyata. Cara memimpin Rasulullah itu tidak hanya mendengar sebagian orang saja, tapi ingin dapat seluruh masukan seluruhnya. Kalau kita takut di depan orang. Jadi nanyanya teman-teman aja, gimana, sepakat? Oh udah sepakat. Nanyanya baru temannya doang. Yang sana masih belum sepakat, tapi udah ditutup. Oh ya, topiknya dimatiin. Kalau dimatiin ini saya berarti udah masuk isya, Pak. Kalau kita matiin mic tuh, berarti imam kita sudah kelamaan Ustaz ngomong terus, kita sholat gitu. Saya taat. Kalau dimatiin jadi begitu Nabi. Walaupun sudah 3 orang, pernyataannya sudah bulat, nggak ada lagi ragu-ragu. Tapi Rasulullah nggak langsung, yuk berangkat, enggak. Asyirru alayya ayyuhan nas. Bingung orang-orang, masih bingung itu. Yang diinginkan Nabi itu adalah kaum Ansor. Akhirnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, qala lahu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah, sepertinya engkau menginginkan kami berbicara ya Rasulullah. Dia mewakili Ansor. Qala ajal, kata Nabi. Ajal itu ya siapa lagi, tentu saja. Ajalun, ya tentu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Sa'ad berkata, laqad amana bika wa saddaqnak. Kami itu sudah beriman kepadamu, wahai Nabi. Kami juga sudah membenarkan risalahmu, kata Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawthiqana. Kami juga sudah bersaksi bahwa apa yang engkau datangkan atau yang engkau bawa, yang diturunkan kepadamu, itu adalah kebenaran. Bahwa Al-Quran itu benar. Kaum Ansor mengatakan seperti itu. Dan apa yang engkau berikan berupa janji-janjimu, kami sudah penuhi. Janji kami kepadamu sudah kami penuhi. Ikatan perjanjian kami juga sudah kami penuhi. Al-sam'i wa ta'ati. Kami sudah terbiasa mendengar dan taat kepadamu ya Rasulullah. Famdi ya Rasulullah lima aratta wa nahnu ma'ak. Tunjukkan jalannya kemana kau mau berangkat, kami bersamamu ya Rasulullah. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahra fa khudtuhu la khudnahu ma'ak wa ma takhallafa min rajulun wahid. Seandainya untuk mendapatkan keridhoanmu, kami harus ikut nyemplung ke dalam laut, ke dasar laut.
kami akan ikuti. Asal mendapatkan ridhomu. Dan tidak akan ada yang tertinggal dari kami. Walau cuma rajulun wahid. Walaupun cuma satu orang saja. Senang betul hati Nabi. Kenapa? Ternyata Ansor pendapatnya tidak berbeda dengan pendapat Muhajirin. Jadi sudah bulat tuh. Kaum muslimin zaman itu kan terbagi dua rombongannya itu. Di perang Badar itu, kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin sudah, Ansor sudah. Senang Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi bersabda, "Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirru wa abshiru." Mari kita berangkat, kita kejar, kita songsong kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini wallahi laka'annil ana anzuru ila masarihil qaum. Kata Nabi, sungguh Allah sudah menjanjikan satu kelompok dari dua yang ada. Dan demi Allah aku sudah dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala hari ini. Setelah kalian sepakat tadi, aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laka anil an, sepertinya saat ini anzuru, aku bisa melihat masarihil qaum, bahwa musuh kita akan musnah, ketemu kehancurannya. Takbir itu para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi itu pasti terjadi. Bapak dan ibu ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kaum muslimin ketika mereka sepakat di dalam kebenaran, ketika mereka kompak, tidak ada perpecahan, maka kemenangan itu mudah. Allah kalau mau mengalahkan musuh-musuh kaum muslim itu syaratnya cuma kita itu nggak berantem aja. Itu sudah bentuk dari ketakwaan. Selama kita masih bentok-bentokan, saling menyerang, jatuh-jatuhin, walaupun siapa yang benar kita nggak tahu, maka musuh-musuh Allah itu nggak takut sama kita. Kenapa umat Islam itu nggak disegani kayak dulu? Dulu satu orang muslimah dilecehkan oleh Banu Qainuqa, Rasulullah langsung serang. Nggak main-main. Sekarang banyak muslimah sudah ada yang dibunuh, ada yang diperkosa, ada yang ditangkap, ada yang macam-macam. Umat Islamnya kayak nggak ada masalah. Jadi wajar kalau kemudian umat Islam itu tidak disegani, hilang rasa takut orang. Ini permasalahan kita. Ini bukan masa lalu. Ini peristiwa masa lalu, betul. Tapi dia memberikan isyarat kepada kita bahwa dulu kaum muslimin karena bersatu padu, Allah kasih kemenangan. Kenapa kaum muslimin sekarang sepertinya jauh dari kemenangan? Negeri mana yang ada berita bagusnya? Jarang sekali. Dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Palestina, Lebanon, Yordan, Syam, Turki mungkin agak sedikit berbeda. Jazirah Arab, Iran dulu Ahlus Sunnah. Habis sekarang, dihabisi sama Syiah. Dulu Iran itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dipikir dari dulu Syiah. Kuwait turun lagi, Qatar masih mending. Uni Emirat Arab udah normal sama Israel. Bahrain udah normal sama Israel. Oman masih agak bimbang. Yaman lagi chaos. Saudi sendiri lagi bingung sekarang mau bertindaknya seperti apa. Secara formal masih menolak Israel, tapi secara informal masih ada suka main-main. Sedih juga kita sebagai umat Islam. Nah, nyebrang lagi itu kan. Afghanistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Iya kan?
Turun lagi ke bawah. Oh, itu kalau ke atasnya lagi, Turkistan Timur, namanya Dau Turkistan. Itu yang kata orang Cina, Xinjiang. Uighur. Masjid-masjid lagi disikat habis. Bukan hanya masjid, kuburan juga diratakan sama Cina. Habis. Negara Cina. Laporannya bukan hanya dari Indonesia, laporan dari BBC lah, dari Amerika Serikat lah, Inggris. Turun lagi ke bawah. India sekarang, Kashmir. Orang India sendiri sekarang yang ada di, orang Muslim yang ada di India itu kan minoritas paling besar. Sri Lanka. Mana lagi? Nyebrang lagi, Myanmar, Bangladesh, Myanmar. Malaysia mungkin ada berita agak sedikit positif, walaupun mereka juga lagi banyak masalah. Thailand, Filipina bagian selatan, Indonesia. Jadi dari berapa puluh negara itu, saya belum hitung yang Afrika ke bawah ya, yang Sudan, yang Chad, Mali, Niger, Nigeria. Apalagi yang sebelah sana tuh, ujung-ujung itu, ya. Senegal itu Muslim. Ya. Bawa lagi Somalia, Eritrea, Muslim, banyak Muslim. Hampir jarang kita temukan berita-berita yang mendengarnya itu membuat hati kita jadi tenang, senang. Repot, banyak masalah. Jadi sejak umat Islam ini terbagi-bagi, terkotak-kotak, dengan negara-negara tadi ya banyak masalah. Enggak selesai satu persatu. Dan untuk pertama kalinya di abad ke-21 ini, haji kan sempat batal kemarin, sempat diundur atau tidak dilaksanakan karena ada pandemi. Umat Islam juga harus berpikir, apa kesalahan kita sampai Allah Subhanahu wa taala tidak bisa buat kita atau melarang kita berangkat ke sana. Ya. Abad ke-21 ini kan, katakanlah abad ke-20 saja, hanya ada beberapa kali saja, itu pun peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa kasus-kasus. Kalau sekarang ini kita takutnya terus sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Serem, saya minum dulu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Jadi peringatan buat kita bahwa kaum muslimin tugasnya berat, menjadi umat yang hidup di akhir zaman saat ini, menghadapi perpecahan umat yang dampaknya banyak juga ya, kemiskinan lah, kesulitan hidup lah di setiap negara kaum muslimin. Tadi ada beberapa negara yang saya sebut di luar Indonesia yang mungkin, ya Indonesia mudah-mudahan masih bisa terjaga umat kita ini. Ngeri-ngeri sedap juga dengan perkembangan-perkembangan sekarang. Baik, kita lanjutkan. Itu bab berikutnya. Masih ada waktu kah kita? Masih. Nah, Rasulullah SAW setelah bermusyawarah, Nabi menggerakkan kaum muslimin. Berangkat lagi sampai ke dekat Badar, tapi belum masuk ke Badar. Tsumma nazala qariban min Badri. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar para sahabat membangun tendanya di dekat Badar, tapi belum Badar. Faraqibahu wa rajulun min ashabihi, ar-rajulu huwa Abu Bakr as-Siddiq. Kemudian Nabi mengendarai untanya bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mensurvei Badar. Jadi sahabat di belakang lembah Badar, Rasulullah berdua turun. Jadi begitu pemimpin tuh, nggak nyuruh orang. Kamu lihat sana, lihat sendiri. Karena khawatir di depan ada lawan, ada musuh. Ketika ada mara bahaya, maka pemimpin yang soleh itu adalah dia
khawatir umatnya kena masalah, dia maju duluan. Tapi kalau di depan diduga aman-aman saja, baru dipersilakan. Jadi Masya Allah, umat ini dulu terjaga ya, karena para pemimpinnya sayang kepada kaum muslimin. Tidak mau kaum muslimin mendapatkan masalah. Sekarang kita tinggal evaluasi saja, apakah kita disayangi atau tidak. Kalau disayangi ya harusnya kita bisa merasakan. Kalau tidak disayangi atau kurang disayangi, ya berarti kita punya masalah. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Hibban. Qala Ibnu Ishaq, Rasulullah berjalan hatta waqafa ala syaikh min al-Arab. Berdua Nabi bersama Abu Bakar berjalan sampai ketemu orang tua. Seorang yang sudah tua usia dari kalangan Arab. Fasa'alahu an Quraisy wa an Muhammadin wa ashabihi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tua itu, Pak tua, kau tahu nggak di mana orang-orang Quraisy sekarang posisinya? Kau tahu nggak? Kenal nggak dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Di mana mereka posisinya? Mengapa Rasulullah bertanya tentang dirinya sendiri kepada orang itu? Ngetes orang ini kenal nggak? Kayak saya datang di masjid, nanya kepada marbotnya, hari ini yang ceramah siapa? Oh, saya nggak tahu. Padahal yang mau ceramah yang nanya. Ini kebayang ditanya juga. Jadi Rasulullah nanya kepada orang tua itu, Bapak lihat nggak orang Quraisy? Bapak lihat nggak Muhammad? Harusnya kalau dia kenal kan langsung lah. Yang nanya ini kan Muhammad namanya. Rasulullah berarti waktu itu tidak dikenal oleh orang tua ini. Faqala Syekh, kemudian orang tua itu berkata, di kemudian hari diketahui masuk Islam orang itu. Ya. Namanya Sufyan bin Dumari. Sufyan ad-Dumari. Orang tua itu berkata, karena belum kenal dengan Nabi. Kata dia, la ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Saya tidak akan berbicara kepada kalian berdua sampai kalian berdua menjelaskan kepada saya siapa kalian. Wah, cerdas nih orang. Ditanya, tapi nanya. Jadi kalau kayak tadi, saya tanya ke Marwan, siapa yang ceramah hari ini? Tanya lagi, Bapak dari mana? Oh gitu, jadi nggak ditanya, Bapak dari mana? Ditanya dulu. Ya. Jadi begitu kira-kira kalau kita belum kenal sama orang. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada foto, zaman dulu nggak ada foto, jadi nggak bisa dikenal wajahnya. Ini udah azan, ada masuk. Sini. Rasulullah tidak kalah cekatan. Wah, ini kalau diceritai saya Muhammad bocor nih. Jadi Rasulullah bermain politik, bermain taktik, strategi. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhbartana," kata Nabi, kalau kau menceritakan kepada kami, akhbarna, kami akan ceritakan kepadamu. Nah, itu negosiasi. Kita kalau di jalan tuh kadang-kadang ada juga orang-orang tua. Pak, siapa namanya? Saya bilang, Bapak siapa namanya? Tanya dulu. Jangan kita, ada orang ketok-ketoknya, pagi-pagi, nggak jelas malam-malam. Kita lihat siapa? Bapak siapa? Lah yang punya rumah saya, kok saya ditanya. Bapak siapa? Hati-hati karena banyak juga orang penipu-penipu tuh, pintarnya begitu. Dia nanya nama kita, terus dia bilang, iya, saya tadi tuh. Nah, langsung nyambung ceritanya, padahal nggak ada. Bohong. Ya, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, jangan gampangan membuka identitas kepada orang yang tak dikenal. Itu bro. Kata Nabi, "Idza akhbartana akhbarna." Kalau kau ceritakan kepada kami, kami akan ceritakan kepada engkau. Akhirnya orang tua itu melihat, qala na'am, kata orang tua itu, okelah, baiklah. Qala Syekh tadi berkata, fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yawma kadza wa kadza, fa in kana sadaqa alladhi akhbarani fa huwa al-yawma bi makani kadza wa kadza lil makani alladhi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jawabannya ilmiah kayak profesor. Kata dia, seandainya Muhammad dan para sahabat itu berangkat di hari ini dan hari ini, dia menyebutkan harinya. Dengan kecepatan mereka berangkat, sekarang mereka sudah ada di sini. Mungkin di belakang bukit-bukit itu nunjuk ke arah di mana Rasulullah tinggalkan kaum muslimin dengan tenda-tendanya. Waduh, kata Nabi, kok orang ini tahu? Di sana tuh nunjuk ke arah datangnya Nabi. Kaget Rasulullah. Belum selesai kekagetan Nabi SAW berkata lagi, wa balagoni anna Quraisyan kharaju yawma kadza wa kadza fa in kana alladhi akhbarani sadaqani fahumul yawma bimakani kadza wa kadza lil makani alladhi fihi Quraisy. Jadi kata dia, kalau orang Quraisy itu betul-betul berangkat di hari ini dan hari ini dengan kecepatan berangkatnya, kecepatan perjalanannya, dan orang yang mengabarkan kepada saya itu jujur, maka mereka juga sudah ada di lembah Badar itu. Mungkin di ujung sana katanya, menunjuk kepada bukit yang ada di belakang. Rasulullah juga kaget. Dia bisa memprediksi tempat kaum muslimin dengan benar, berarti besar kemungkinan yang prediksi yang satunya juga benar. Tapi Rasulullah bisa menunjukkan ketidakkagetannya. Masya Allah, Nabi kita ya, luar biasa. Falamma faragha min khabari, setelah selesai disampaikan kabar tersebut, qala. Kemudian Nabi SAW berangkat, ketika Rasulullah mau berpergian atau meninggalkannya, orang tua tadi ingat janjinya kan? Mimman antuma, kalian berdua dari mana? Atau kalian itu siapa? Nanya-nanya, saya sudah jawab, kok pergi aja gitu. Kan tadi janjinya, kalau ngomong, kasih tahu. Orang tuanya ingat. Loh, kok pergi? Siapa kalian berdua? Faqala Rasulullah SAW sambil meninggalkan orang tua itu berkata Nabi, nahnu min ma'in. Kami orang dari air, dari mata air. Kata Nabi SAW. Rasulullah nggak bilang saya Nabi. Nggak bilang juga ini Abu Bakar. Rasulullah mengatakan nahnu min ma'in. Imam Suhaili mengatakan minal ma', ya seluruh manusia dari ma'. Semua manusia dari air. Air yang memancar, yang kemudian membuahi telur, sel telur. Jadi Rasulullah jawabnya enggak serius. Jawabnya cuma mengatakan, kalian berdua dari siapa? Dari mana? Kami dari air, kata Rasulullah. Enggak salah. Ada bapak-bapak di sini enggak dari air. Pasti dari air. Kalau enggak dari air, gimana dari mana? Anak jin. Nah, mendengar hal tersebut orang tua tadi merasa sok tahu dia. Tsumman sarafa anhu, Rasulullah kemudian meninggalkan orang tua tadi. Qala yaqulu Syekh tadi mengatakan, "Ma min ma'in, amin ma'il Iraq," kata dia. Dari air mata air yang mana? Dia memahaminya mata air. Mata air. Kalau Rasulullah enggak bilang mata air loh. Rasulullah bilangnya air. Jadi kata dia, apakah dari mata air Irak? Jauh banget dari Badar, tarik Badar ke Irak. Lah Rasulullah itu kan orang Madinah. Madinah dari Badar itu kalau naik mobil sekarang sekitar 2,5 jam. Saya nggak tahu kalau kilonya. Sekarang karena naik mobil ngebut kan jalan bagus. Dulu kan Rasulullah naik turun gunung. Jadi Rasulullah itu lebih dekat sebenarnya dengan Badar itu daripada Irak yang jauh. Rasulullah ngangguk-ngangguk aja. Biarlah dia menduga bahwa Rasulullah dan Abu Bakar dari Irak, biarin aja. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu koreksi orang, biarin aja. Kenapa? Dikoreksi ntar dia malah bingung, malah banyak pertanyaan lagi kan? Kenapa hadisnya sepanjang itu cuma nyeritain Nabi, menceritakan keadaan Nabi, bahwa tidak selamanya kita perlu menceritakan semuanya tentang diri kita. Kita lihat keadaan. Nah kalau saya ditanya sama DKM, Ustaz pendidikannya apa ya, saya cerita. Tapi kalau di tengah jalan ada orang nyetop kita terus, Bapak pendidikannya apa? Gitu aja ngelihatnya. Enggak tepat waktu dan ya siapa dia gitu. Kecuali dia bilang, mohon Pak, maaf Pak, kami polisi ini lagi melakukan pencarian curanmor atau pencurian. Fisiknya, ciri-cirinya begini. Boleh Pak, saya lihat Bapak buka kaca. Ada polisi ya.
Dari mana? Habis ngisi kajian di Al-Fat belakang. Oh silakan Pak. Enggak sama dengan yang kami cari gitu. Mungkin di geledah belakangnya. It's okay. Tapi kalau misalnya sembarang orang, apalagi anak muda, parkir motornya di depannya terus nyuruh berhenti gitu, nyuruh buka kaca, saya tabrak. Nggak ada urusan. Kita juga harus tahu kapan kita mulai berbahaya dan mulai terancam. Apalagi kalau saya bawa mobil masih keluar pergi, masih keluar Palembang. Kalau kurang ke Palembang lewat Lampung, jalur barat. Itu kalau sudah lewat maghrib, siapapun yang kadang-kadang melibas saja, tidak usah pakai berhenti. Itu hukum disepakati bersama oleh para driver. Ada tempat-tempat yang kalau jam tertentu lebih baik nggak lewat. Parkir dulu di rumah makan, nanti agak terangan dikit, pada subuh baru lewat situ. Ada tempat-tempat yang jangan malam lewat situ. Maksud saya menceritakan itu, ada kalanya kita harus lebih hati-hati. Ajarkan juga anak-anak di rumah. Saya ngajarin anak-anak saya, kalau ada orang datang di rumah, mengatasnamakan saya atau ibu, istri, mau ngambil barang, pastikan dia bohong. Karena tidak mungkin bapak dan ibumu nyuruh orang lain masuk ke rumah, nyuruh ngambil barang, gak mungkin, pasti ada saya. Gak mungkin dia cari waktu yang gak ada orang tuanya. Jadi kalau besok ada orang takut, maaf saya disuruh Pak Agung ngambil motor, langsung kau kunci pintu itu, kau teriak kencang-kencang, telepon. Saya kasih tahu kan, telepon Pak RT, Pak RW, sama kelurahan dekat rumah. Teleponin namanya. Kencang-kencang teriak. Anak tuh harus dikasih protokol, bukan protokol kesehatan aja, protokol keamanan. Dan maghrib udah isya. Baik, kita tutup dulu skor dulu dengan doa kafaratul majelis, nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa barik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyelesaikan dua tema tentang bagian dari Ghazwah Badar. Pertama tentang istisyarah, di perundingan musyawarah antara sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW. Kemudian tadi juga bagian kedua kita sudah melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjaga diri agar tidak dengan terlalu mudah diketahui oleh orang lain, apalagi dalam keadaan di mana keamanan itu tidak terjaga, seperti di Badar. Dan tadi ada contoh-contoh yang sudah dijelaskan. Karena kita waktu juga nanti jam 8 ada tasya, dan kemudian saya juga mohon maaf karena jam 8 juga harus di rumah. Jadi saya akan nambah bahan, tapi membuka sesi tanya jawab. Kalau saya nambah bahan nanti khawatirin. Karena jam 8 juga saya harus di rumah sebenarnya. Alhamdulillah putri kami yang keempat besok akan berangkat dengan rombongan dari Ma'had Al-Azhari untuk berangkat ke Kairo. Mereka sudah diterima, memang sempat diundur beberapa kali keberangkatannya, diterima di Al-Azhar di Kairo. Jadi masih ada, tadi ibunya ngontak saya, ada biasalah last minute ada di terakhir perlu ini segala macam. Khawatir besok nggak cover, jadi mau di malam ini mana-mana yang nggak bisa dikejar besok pagi masih mudah-mudahan masih cukup waktunya. Jadi silakan, mungkin ada pertanyaan di seputar Badar tadi. Satu pertanyaan aja dari Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasannya tadi, ceritanya jadi seolah-olah hidup gitu. Dan banyak hal yang bisa kita petik dari situ. Yang menarik tadi dari dialog
yang saya pahami dari proses perang Badar kan Nabi akhirnya memutuskan untuk berada dalam penguasaan mata air. Nah, apakah tujuan dari Rasul turun bersama Abu Bakar untuk melihat medan itu, bayangkan apakah itu bagian dari strategi untuk melihat kalau di militer itu kan ada cemeng cuaca, medan musuh. Kalau di mobil, jadi apakah itu bagian dari proses itu? Ya, alhamdulillah memang arahnya ke sana. Ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar itu turun, sebenarnya belum sampai Lembah Badar, masih Udwatin dunia, di sebuah bukit yang lebih dekat kepada posisi kaum muslimin. Di kaum musyrikin ada di Qurbatul Quswa, daerah bukit perbukitan yang ada di bagian selatan dari Lembah Badar, Medan Badar. Rasulullah nanti sebenarnya dalam pertemuan berikutnya, Allah panjangkan usia kita insyaallah, masih ada 1, 2, 3, ada 4 lagi operasi militer intelijen. Ini baru pembukaan. Nanti ada yang Rasulullah memutus itu, Rasulullah dengan informasi tadi balik, sehingga para sahabat disuruh cepat-cepat membereskan tenda-tendanya untuk kemudian turun. Nah, pas turun itulah Rasulullah SAW memerintahkan nanti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mencari informasi lebih jelas lagi. Jadi ada fase itu, dan mereka berhasil menawan 2 orang petugas air dari kalangan musyrikin. Nanti lebih butuh waktu untuk menjelaskannya. Kemudian nanti setelah itu juga ada rombongan yang dikirim berikutnya, yaitu Bas bin Amru dan Adi bin Abi Zababah. Jadi Rasulullah mengirimkan beberapa utusan untuk mencari tahu mana posisi yang paling bagus dan bagaimana musuh itu sudah lewat di lembah itu, sudah sampai atau belum, sampai nanti pada penempatan kaum muslimin di lembah Badar itu sendiri. Nanti masukan-masukan dari para sahabat ya tentang posisi yang strategis. Nanti tolong diingatkan saya pertemuan berikutnya. Nanti saya bawakan maket Badar. Saya punya maket, jadi 3 dimensi, tak ada meja sini. Nah, bagus sebenarnya kalau kita punya ini, ya. Jadi nanti posisinya tuh ada 1 kamera, mungkin tambah ekstra kamera untuk menzoom ke. Jadi tolong saya meja 1 lagi sini. Jadi meja itu nanti saya letakkan maket yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu, ya, untuk menunjukkan. Jadi nanti pas saya ngomong ke sini. Nah, ini yang di shoot ke sana ke layar adalah yang di meja ini. Kalau nggak kita nggak kelihatan yang meja ini. Jadi pojok-pojok nggak kelihatan. Jadi mohon siapin meja 1 lagi, agak ekstra ya, untuk yang berikutnya untuk menjelaskan ini. Kalau memang tidak merepotkan, 1 meja lagi saya letakkan itu, dan 1 kamera tambahan yang men-shoot ke maket itu dihubungkan ke layar. Jadi cukup lihat di layar kan, nggak perlu datang ke sini semua ngumpul. Nggak boleh kalau lagi masih pandemi ngumpul-ngumpul ketan-ketan gitu. Jadi mudah-mudahan lebih jelas lagi. Nanti pas saya bacakan hadisnya, saya tunjukkan tempatnya daripada ngawang-ngawang. Sini nih, saya sudah buatkan memang dulu mengantisipasi. Dulu suka ngisinya di SMA, kampus, UI, anak-anak MIPA, geografi itu suka undang saya untuk sirop karena mereka tahu saya suka buat maket-maket. Mereka sempat silaturahim ke rumah, lihat peta-peta yang peta 3 dimensi. Saya buat pakai gipsum, bikin pakai gipsum, pakai styrofoam, saya potong-potong. Lihat petanya di buku-buku sejarah kan ada. Saya buat ya nggak persis sama, tapi paling tidak menggambarkan langsung. Saya punya maket Honda, maket Badar, maket untuk Konstantinopel. Tapi udah nggak sempat lagi bikinnya sekarang, karena lama itu bisa perlu seminggu bikinnya itu. Ngurusin itu saja nggak sempat. Tapi masih ada beberapa saya simpan untuk perbuatannya. Jadi mungkin lebih, mudah-mudahan lebih menjelaskan lagi nanti jika sudah pakai. Mudah-mudahan.
Jadi memang itu lagi dinasti intelijen. Dan Rasulullah punya mata-mata di Mekah. Ada mata-mata Nabi di Mekah, ada mata-mata Rasulullah di Badar, ada mata-mata Nabi di Kuba. Termasuk juga memantau orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu punya dinas intelijen untuk memantau lawan. Kalau kita bicara sunnah Rasul, salah satunya tidak boleh orang tahu kita kata orang. Lebih bagus lagi kita tahu orang nggak tahu kita. Nanti ada penjelasannya insyaallah dengan hadis-hadis yang sahih, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Cukup. Mohon maaf sebelumnya, ya kita tutup dengan doa nanti. Mohon maaf sebelumnya karena memang ini di luar rencana kami, karena kalau berangkatnya itu 60 orang, 58 orang yang berangkat, 58 anak yang ikut persiapan itu sudah tes beberapa kali, persiapan bahasa, kemudian seleksi, sampai kemudian berkasnya dibawa oleh ustadznya ke Kairo, mastiin semua syaratnya sudah, baru anak-anak berangkat. Bagus gitu, jadi nggak terlantar di sana. Udah dicarikan rumah, dicarikan apartemen, jadi mereka berkelompok-kelompok. Nah, sebenarnya aslinya 2 pekan yang lalu harusnya berangkat, digeser, bisa nggak keluar, macam-macam lah namanya orang mau berjuang sekolah itu kan macam-macam lah. Diundur Senin, harusnya Senin kemarin, geser ke Kamis, geser lagi hari apa? Besok. Ya waktu orang tuanya yang sport jantung itu berubah-ubah jadwalnya. Jadi mohon sekalian juga kita doanya agar putri kami yang keempat ini lancar di sana. Sudah berkali-kali saya tanya, benar mau berangkat, benar. Nomor 4 tengah. Saya 7 anak, jadi 4 itu tengah. 7. Yang 1 sudah lulus kemarin, 2 tahun depan, 3 baru kuliah, yang 4 ini kuliah. Jadi yang masih kuliah 3 orang, 1 sudah lulus, yang 3 yang lagi masih sekolah dasar. Baik, mari sama-sama Bapak dan hadirin semuanya, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberkahinya dan semua hajat kita dipenuhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wati Allahi wa ilal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunyana akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz wa Harun al-Rashid wa Muhammad al-Fatih wa Sulaiman al-Qaduni wa Abdul Hamid al-Thani wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sekalian pamit, mohon maaf sebelumnya.